Iya, oke. Hmm, Karena ini pakai tancepin headsetnya dulu biar suaranya fokus. Alright. Hmm. Hai Mbak Berta. Ini pengunjung setia kita ya, Berta Siregar. Selamat sore Mbak Berta. Gimana suasana sore harinya hari Sabtu nih? Cerah ceria kah? Lagi ngapain kegiatannya Sabtu sore ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan bahagia selalu buat kita semuanya. Aku datang. Oke, kita ramaikan. Ditunggu ya, nanti kita kapan jadwal kita bakal live lagi ya Mbak Berta ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah, teman-teman, Mbak Berta, sore hari ini Kak Rani tuh nggak sendirian nih. Kembali lagi bakalan ngobrol santuy. Kali ini ditemani oleh seorang psikolog klinis yang cantik. Psikolog klinis yang orangnya seru, kece, cantik, dan domisilinya di Surabaya. Jadi Kak Rani tuh barusan kenal juga sih beberapa waktu yang lalu, ikutan workshop tentang kepribadian ambang di kota Surabaya. Terus kemudian beliau ini penyelenggara acaranya. Punya lembaga psikologi namanya Meta Progress. Ya, Meta Progress nanti bisa di-follow Instagramnya. Jadi Meta Progress itu adalah satu lembaga psikologi, basicnya adalah psikologi klinis juga, konseling psikoterapi, tapi juga menyediakan layanan PIO juga teman-teman. Dan kemudian satu yang spesial yang Kak Rani lihat dari beliau ini adalah selain jadi seorang psikolog klinis, tapi beliau ini sangat peduli sekali dengan dunia entrepreneurship. Jadi sewaktu kemarin waktu di workshop itu ketika Kak Rani ikut, jadi beliau memberdayakan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti anak autis, kemudian anak-anak ADHD hiperaktif itu untuk membuat kerajinan semacam apa ya, kerajinan seperti batik tulis gitulah, nanti mungkin bisa lebih jelas lah ya. Dan kemudian itu hasil karyanya dijual gitu, terus bikin kain-kain ekoprint dan lain sebagainya, dan itu keren banget sih menurut Kak Rani. Jadi memberdayakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mirip nih sama Kak Berta nih. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi atau bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu ya, mudah-mudahan nyambung. Ya itu sisi spesial yang Kak Rani lihat sih. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut. Nah ini dia udah hadir. Oke. Silahkan bergabung. Ini nama Instagramnya memang Meta Progress, tapi beliau namanya Ibu Ratna Yuda. Nanti kita bakal kenalan langsung ya dengan Ibu Ratna ya. Dan teman-teman nanti yang tertarik untuk tanya-tanya lebih lanjut, silahkan bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Halo, Halo, kabar aja, seger selamat banget. sore Kak Rani. Selamat sore, Bu Ratna, apa kabar? Iya, baik. Nanti aku gabung lagi ya, Wah, sebentar ya. Lanjut oke, aja oke, dulu oke, sebentar. oke, 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 thank sip. you. Tuh, kan tadi udah lihat sekilas kan. Bu Ratna ini orangnya seger, cantik, dan smart banget pokoknya. Nanti kita bakal ngobrol seru santuy nemenin Sabtu sore kalian nih, teman-teman. Dan tema kali ini yang akan Kak Rani bawa adalah menghadapi new normal. Harus dengan susah atau senang? Harus dengan sedih, cemas, kecewa, gembira, atau harus dengan apa nih? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut dari sudut pandang ke sisi psikologis, tapi obrolannya kita bawa santuy aja. Dan sekali lagi buat teman-teman yang pingin tanya-tanya lebih lanjut, langsung ya ketik di kolom komen di bawah ini. Dan semoga nanti pembahasan kita akan membawa hal baru, inspirasi, membawa berkah, manfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan. Dan satu hal lagi, jangan lupa teman-teman please subscribe di channel YouTube-nya Kak Rani, yaitu ditanya spasi Kak Rani. Di situ Kak Rani banyak banget sharing tentang anxiety, tentang mood swing, kemudian tentang topik-topik psikologi yang lain dan tentang kesehatan mental gitu. Dan nanti teman-teman silahkan komen, like, dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau pingin pingin berkonsultasi lebih lanjut atau pingin ada rasa penasarannya itu nanti dijawab, Kak Rani bakal bikin video di edisi berikutnya. Oke, jadi nanti bisa langsung komen aja di bawahnya atau DM ke Instagramnya Kak Rani. Dan jangan lupa juga follow akun sosial medianya Kak Rani di Facebook fanpage dan di Twitter, tagline-nya sama, @tanya-Kak-Rani. Oke? Nah, kita tunggu sebentar lagi, Bu Ratna bakal join sama kita ya, teman-teman ya. Saya sapa dulu. Halo, Ayu Badi Supriyanto.
Miftah Hariski, ya ini juga salah satu penonton setia setiap kali Kak Rani live. Selamat datang, selamat sore. Sharing dong sore-sore kayak gini kegiatan ngapain sih gitu yang asik, yang seru untuk mengisi Sabtu sore kita masih di tengah suasana pandemi kayak gini, tapi kita tetap harus happy ya teman-teman ya. Sharing ya nanti di kolom komen Kak Rani tungguin. Kalau Kak Rani tadi sebelum sebelum live ini dari jam 3 sampai jam 4 Kak Rani ikutan kelas yoga online lewat aplikasi Zoom ya. Jadi instrukturnya ada di Bali terus kemudian setiap hari Sabtu tuh. Nah, oke. Okay. Jadi yuk kita isi Sabtu sore kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Gimana nih Bu Ratna kabarnya? Luar Ya, biasa dong. libur lama kan Lebaran, jadi Oh pakai iya iya iya. perangkatnya ini harus adaptasi lagi. Oh, oke oke. Jet lag ya, penyesuaian ya. Oke, gimana nih? Banyak ya yang sudah gabung ya? Ya, ya, ya. Ini berdatangan Hmm, nanti habis ini akan makin rame nih, Bu Ratna. Bu Ratna, kemarin mas libur Lebaran ya berapa hari tuh? ya kurang lebih 5 ya, kan Lima Hamin hari sama ya. H plus. Oke. Tapi ya Tapi namanya di masa pandemi kayak gini ya, ternyata seru juga ya kalau dilihat di media sosial tuh, foto-fotonya mereka tuh seru-seru loh. oh iya Dan ya. happy semua. Jadi ya bersyukur ya Oh, bisa menikmati kebersamaan meskipun ada yang dengan video call ya. iya iya betul. Tapi it's okay ya, maksudnya suasana Lebaran tetap harus dapat feel-nya gitu ya. Iya, buat teman-teman yang merayakan, minal aidin wal faizin, Ya, mina salam aja kenal wa juga. faizin. Teman-teman Betul. Meta Progress kenalin nih ada Kak Rani yang luar biasa hebat dari Semarang, psikolog Salam muda, kenal. tapi sudah Salam kenal. pengalamannya 7 lapis langit. Wes, Kita sama-sama lapis langit dan Semarang loh bumi. ya. Iya, kita sama-sama Semarang ya sebetulnya, tapi kebetulan Bu Ratna berdomisili di Surabaya ya saat ini ya Bu ya. Ya, betul. Nama saya juga Rani sih. Rani, oke. Apa tuh singkatannya? Ratna Manis. Rani sih ya, harusnya. Kita berarti besok kalau bikin duo lagi, duo Rara gitu ya. Rani dan Mm-mm. Ratna, gitu. Kayak lagu ya. Ah, boleh. Seru, seru, seru. Kita juga Mm-mm. dulu pernah belajar dengan dosen yang sama ya, Bu Ratna ya. Mm-mm. Yang Ya, kemarin habis satu alma ngisi. mater kita ya dari Sugio Ya, Pranoto, ya ya, 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 betul. ya. Dan Cuman sekarang Bu Ratna, saya generasi yang, tapi bukan baby boomer sih. oh jadi tengah-tengah ya, baby boomer juga enggak, tapi milenial juga enggak ya, tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah. Saya yang Oh, menikmati masa-masa perubahan mulai dari yang komputer segede oh, gambreng, kemudian masih oh, pakai disk yang gede, tebel, kemudian hmm, kalau misalkan mau pakai itu harus DOS dulu gitu ya. Nah, disitulah letaknya adaptasi sebetulnya ya. Jadi saya ngerasain yang iya, zaman iya, iya, kuno, kemudian yang modern. Nah, iya, iya, generasi yang ini yang kemudian bisa ngerasain setrikaan manual sama yang elektrik kayak gitu. iya, Zamannya iya, Kak Rani udah nggak ada kan? iya sih, sisa-sisa sedikit Mm-mm. doang paling masa kecil gitu. Ya, ini saya sekarang belajar sama generasi yang lebih muda, yang lebih kreatif, lebih inovatif, cepet Iya, iya. banget ya, luar Kayaknya biasa, sekarang hebat. industri 5.0 tuh semua harus saling berjejaring dan berkoneksi gitu ya Bu Ratna ya. Kalau enggak kita akan Ya, ketinggalan karena ya. pasarnya semakin terbuka ya. Jadi kalau dulu kan Hmm. kita eksklusif ya. Sekarang Iya, ini iya. misalkan aja temannya Kak Rani bisa saja melihat aktivitas kami dan oleh Iya, karena itu iya. kan dibutuhkan beberapa karakter modal psikologis untuk hadapi Hmm. masa perubahan Mm-mm. ini gitu. Itu Betul, ada yang betul, betul. join? Kita sapa Apa dulu ya. kabar? Kita Iya. isi ya, selamat sore. Dari mana ini? Mudah-mudahan. Selamat sore. Ya, silahkan komentar nih asalnya dari mana dan mungkin sharing-sharing kegiatan Sabtu sore hari ini ya, habis ngapain gitu atau mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan ke kita berdua silahkan ya. Tapi toh Bu Ratna tadi berarti sebetulnya saya tuh udah menangkap sedikit ya, sebetulnya manusia hidup tuh memang perlu untuk terus beradaptasi ya. Bukan hanya di masa seperti ini ya, sebetulnya ya. Iya, bahkan ada pepatah ya bahwa segala sesuatu yang abadi yang terjadi di kehidupan itu adalah perubahan. Jadi
tidak akan pernah tidak terjadi perubahan di dalam kehidupan. Bahkan manusia yang mulai dari kecil pun sampai yang gede itu terus berubah. Entah dirinya yang berubah, entah kehidupannya yang berubah, kemudian juga situasinya yang berubah, sehingga kita sendiri juga dituntut untuk melihat, kita mengenal diri sendiri yang selalu berubah dan kemudian juga melihat situasi yang berubah gitu. Tapi ya seru juga di dalam setiap perubahan itu pasti ada cerita-cerita yang luar biasa ya. Ada yang masih tidur ngantuk-ngantuk bangun gitu ya. Terus ternyata sudah pagi gitu. Padahal rasanya barusan aja tidur gitu. Itu ada yang dari Kendal, kemudian ada teman-teman juga. Halo Bos Awang. Bos Wah, Awang. Ini di masa rekannya Bu Ratna pandemik ya? di masa pandemik beliau bisa pasang mesin baru tuh di pabrik, luar biasa. Oke. Kita nggak boleh Halo terlemahkan ya. Pascal. Pascal, Gimana? ada Edward juga. Maksudnya situasi pandemik, tapi kita nggak boleh terlemahkan ya. Hanya situasinya aja, tapi kitanya nggak boleh ikut lemah Iya. ya, Bu ya. Memang di dalam situasi perubahan itu kan kalau dari filosofi timur ya, filosofi Cina, nanti kita bisa bertanya pada Bos Awang tuh. Ada pepatah yang ketika krisis itu terjadi, yang harus diperhatikan adalah celah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita selamat. Jadi misalkan aja dalam situasi yang panik, kemudian kita lihat ada sebuah celah, ya disitulah letaknya bagaimana kita harus mengambil langkah yang tepat dan cepat gitu. Itu yang disebut dengan agibilitas gitu. Wow, oke, agibilitas ya. Intinya melihat celah dari meskipun situasi yang sulit atau tidak mungkin sekalipun gitu ya. Iya, betul. Maka dari itu kita harus membahasakan kepada sedini mungkin ya orang-orang di sekitar kita. Kalau memang kita berhadapan dengan anak-anak, maka kita akan mengatakan, apa yang kau lakukan dalam situasi yang seperti ini? Kamu lapar, tapi kita nggak bisa dapetin warung atau depot yang buka. Kemudian dalam situasi yang biasanya kita nggak pernah masak, tapi kemudian banyak yang tutup, apa yang harus kita putuskan sekarang? Mari kita membuat perencanaan. Nah, mulai dari belajar hal-hal yang kecil saja, ketika situasi itu bagi kita itu sesuatu hal yang mungkin sederhana gitu ya. Tapi bagi anak-anak, bagi adik-adik kita, itu sudah menjadi sumber stres tersendiri kan gitu. Ketika kita membiasakan bahasa, keputusan apa yang kamu ambil, maka dia akan terbiasa dengan mengambil keputusan dengan cepat. Dan dia tidak kaget lagi, waduh aku harus buat keputusan, makanan apa itu keputusan gitu. Dipikir kata-kata itu hanya dikenal oleh eksekutif aja gitu. Padahal itu terjadi dalam setiap hari loh, dalam setiap waktu. Ketika kita di antara sedang pengen tidur, kurang tidur, tapi harus segera beraktivitas, keputusan bangun atau tidak itu sangat berat sekali. Ada Suster Lestari dari Bandung. Apa kabar? Terima kasih. Suster ya, luar biasa. Oke, itu disebut dengan agibilitas ya. Apalagi di masa sekarang berarti kemampuan agibilitas ini harus kita tingkatkan terus ya. Dan syukur-syukur bisa dimulai sejak anak itu mulai sejak dini gitu ya Bu Ratna ya. Iya, jadi sejak dini memang kita harus kenalkan ya. Tapi kalau memang ada beberapa yang belum terbiasa dengan hal tersebut, maka ya penting juga untuk memperkenalkan mulai dari sekarang. Jadi ketika kita mengenal bahwa membuat keputusan itu ternyata susah dan di kehidupan sekolah tidak ada kata-kata apa keputusanmu gitu ya. Tetapi lebih direktif misalkan. Selama ini kan anak-anak harus patuh. Mereka tidak diberi kesempatan, kamu mau buat keputusan apa gitu. Nah, itulah yang kemudian kita latih mulai dari sekarang. Ketika nanti situasi itu menawarkan banyak hal, masalah-masalah terjadi di luar itu juga cukup banyak, cukup complicated gitu ya. Dan anak-anak kita ternyata bisa, adik-adik kita juga bisa memutuskan. Kemampuanku ini, minatku ini, kemudian harapan dari guru ini, masyarakat mengharapkan aku begini, kan terjadi konflik tuh. Konflik kepentingan, konflik motivasi,
konflik apa yang dia inginkan, atau mungkin dia juga kalau aku memutuskan ini aku ditinggalin temanku tuh. Kalau aku memutuskan ini aku nggak diterima lagi oleh kelompokku. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang strategis, nggak kehilangan teman, tapi dia juga nggak kehilangan kesempatan yang dia miliki saat itu. Oke. Itu masih termasuk di dalam kemampuan agibilitas itu tadi ya, Bu Ratna ya? Iya, jadi agibilitas itu sebetulnya kan kecepatan orang untuk mengambil keputusan dan yang diambil itu adalah tepat. Jadi bukan hanya cepat saja, tetapi juga tepat. Sehingga kalau misalkan dikaitkan dengan bahasa psikologi atau modal psikologi yang berkaitan dengan resiliensi gitu ya. Itu baru yang nanti akan berkaitan dengan sejauh mana keputusan yang dia buat di dalam agibilitasnya itu produktif. Nah, nanti ketika sudah produktif, tuntutannya adalah produktif itu copy paste aja atau hanya meniru saja, yang penting jalan dulu ada hasil, atau sudah bisa ditingkatkan di dalam level inovasi. Nah, ini nanti yang akan kita lihat di dalam masa pandemik. Ya, sebetulnya kalau misalkan di dalam masa pandemik ini, kemarin-kemarin mungkin ada yang banyak yang sedih, saya yakin ada cerita yang bahagia juga. Karena 3 bulan stay at home, pasti mereka akan punya waktu untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi ya, yang mereka tidak bertahan hanya dengan berdiam saja gitu. Paling tidak 1-2 minggu sudah jenuh. Di tingkat kejenuhan itu muncul sesuatu hal. Nah, dari situ kita jadi tahu bahwa ternyata kesusahan, kesedihan itu memunculkan peluang-peluang yang kemudian mereka ambil keputusan dan banyak yang survive di sana. Mungkin bisa ditanya tuh teman-teman yang bergabung. Iya ya, pengalamannya apa selama masa pandemi ini ya. Kemarin juga tren banyak sekali meme-meme yang beredar, katanya kalau selama masa pandemi ini ketika kita berhasil keluar nanti, kalau nggak punya skill baru berarti kita yang payah, katanya gitu Bu. Kita yang keterlaluan tuh berarti. Gitu ya? Iya, betul sekali. Meskipun itu adalah skill yang lama, tetapi speednya dicepetin gitu. Contoh kata, selama di dalam masa pandemi kemarin, dan kita tahu bahwa banyak orang yang di PHK. Ya, dan ketika dengan ukuran corporate mungkin biaya operasionalnya tinggi kalau diterapkan di perusahaan gitu. Tapi ketika dia kerjakan itu di rumah dengan sistem kemitraan, maka ternyata mereka survive, bahkan bisa menjadi wirausaha, merekrut tetangga kanan kiri gitu ya. Nah, dari kondisi ini, ketika nanti new normal ini diberlakukan, mereka akan kembali kan bekerja di perusahaan masing-masing. Kewirausahaan yang sudah dibangun itu membuat mereka berpikir lagi, haruskah aku teruskan atau haruskah aku 100% kembali gitu. Nah, disinilah letak kita untuk melakukan pendampingan. Karena di dalam pendampingan itu adalah fungsinya membuat mereka tetap bisa survive, bahwa ternyata masa pandemik gelombangnya menghempas, tetapi membuat mereka menemukan sesuatu lahan yang baru. Dan akhirnya kewirausahaan yang sudah merangkul banyak tetangga, banyak teman-teman, itu bisa tetap dijalankan gitu. Nah, berarti happy atau sedih nih, Suster Lestari mungkin. New normal gimana nih kesiapannya di sekolahan? Ada Ibu Asteria, psikolog juga, selamat datang. Selamat sore, salam kenal. Berarti banyak ya kompetensi-kompetensi yang sebetulnya malah bisa kita kembangkan di masa ini ya. Baik itu secara kompetensi yang skill, kemampuan, maupun juga perkembangan secara psikologis juga ya, Bu Ratna ya. Iya, tetapi memang banyak yang kita lihat mereka memang tidak bisa sendiri ya. Jadi harus memang berjejaring, tetapi dengan melalui media sosial gitu. Yang kadang-kadang kita tidak nyangka kekuatannya jauh lebih dahsyat ya, karena biasanya hanya face to face ketemu dengan 5 orang, tapi dengan media sosial saya bisa merangkul banyak lebih, jangkauannya lebih luas. Hari ini Kak Rani ada di Semarang, saya ada di Sidoarjo ya. Betul. Ada Mbak Nilam yang menemani saya di sini gitu. Itu luar biasa sekali.
Dan Iya, itu baru beradaptasi loh generasi kami. Kalau generasinya Kak Rani udah dari dulu ya, mengenal konseling online ya kan? iya, iya, iya. Kemudian IG story, kemudian IG Live seperti ini live-nya ya. juga, Hmm. betul. Suster Iya, Lestari, iya. kami menemukan hal baru dalam tim, luar biasa. Iya. Dan itu akan menjadi bekal bagus ya untuk mempersiapkan kehadiran siswa-siswi di Hmm. masa eh, new normal nanti New gitu. normal ya. Oke. Mm-mm. Tapi sebetulnya nih, Bu Ratna, jadi kan kita sewajarnya menghadapi situasi ini bukan dengan apa ya, bukan dengan kesedihan, kecemasan atau Mm-mm. ketakutan. Mungkin di awal-awal memang orang wajar mengalami hal itu ya, tapi semakin ke sini kan Iya, seharusnya kita lebih bisa beradaptasi ya tentunya ya. iya. Lalu nanti nih ketika kita beneran masuk nih ke era new normal, mungkin diharapkan beberapa minggu dari sekarang ya, Bu Ratna ya, Mm-mm. itu tuh Mm-mm. sebetulnya kita tuh harus membawa diri kita tuh seperti apa gitu. Iya, yang pasti kita juga harus mengukur kekuatan ya, karena di dalam masa pandemi kemarin 3 bulan itu kan kita jadi punya kekuatan dan keterbatasan baru gitu. Ya, Contohnya kalau di Suster Lestari yang di sekolahan kan bisa punya tim IT gitu ya. Sedangkan iya, iya. orang-orang yang gaptek mungkin dia masih meraba-raba, aku harus mulai dari mana nih gitu. Nah, sehingga paling tidak memunculkan motivasi untuk belajar tentang IT ya. Kemudian Hmm. bagaimana mengemas program-program yang dulu kita miliki di dalam sebuah karya itu bisa dihadirkan dengan kemasan yang Hmm. sistem yang IT punya gitu. Iya, Karena iya. kan akan lebih sulit kalau yang biasanya dulu buka warung, kalau dia mau nggak mau misalkan nggak punya sistem online, mungkin dia juga akan merasa kalah saing dengan yang lain Iya. gitu. Kemudian siswa-siswi yang biasanya tidak pernah belajar secara online juga kan sekarang udah canggih itu. Bahkan mungkin Hmm. sudah nggak bisa nyontek lagi gitu ya, karena dia Iya, harus iya, iya, mengerjakan iya. full di depan layar dan gerakan sedikit pun juga akan kelihatan gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga guru-guru yang biasanya memunculkan slide-nya bagus-bagus, sekarang harus dimunculkan dalam bentuk yang lebih interaktif gitu ya, seperti Iya. membuat video, keterampilannya jadi luar Hmm. biasa gitu. Betul, betul. Nah, ini juga ada tanggapan dari Suster Lestari nih ya, Bu Ratna ya. Contohnya Iya, tim IT kampus saya sekarang bersinergi. Sinergi mm-mm. dengan orang tua lebih nyata, berbagi ide. Nah, dimaksud Iya. orang tua nih apa nih? Orang yang sudah tua atau atau orang tua kita? Saya masih muda ya. Kita masih muda ya. Tapi memang dengan apa sinergi sini sana gitu saling berjejaring bernetworking, justru saya juga merasa di masa pandemi ini apa ya jarak dan waktu dan batasan tuh semakin semakin nggak ada ya Bu Ratna ya. Ini kan Iya, sebetulnya jadi situasi yang sudah diprediksi beberapa tahun yang lalu ya, tapi kita kan nggak nyangka mm-mm. sekarang ini waktunya gitu ya. Iya, jadi memang mappingnya harus berbeda gitu ya. Jadi analisis SWOT-nya juga harus berbeda karena yang dihadapi Iya, sudah berbeda juga gitu. iya. Bahkan mungkin bukan hanya beberapa bulan ke depan ya, tetapi Iya, lebih jangka panjang gitu. Bagaimana kita bisa bertahan di situasi yang seperti ini dan tidak selamanya harus sistem online juga gitu. Kalau iya kita betul. tahu bahwa di situ ada pengusaha bos awang juga ya, ya mungkin nggak bisa lah hasil produksinya dikirim hanya dengan gambar saja gitu. Iya. Tetapi yang saya tahu bahwa sekarang ini banyak orang-orang sales itu hanya menggunakan dengan model sales istilahnya Digital dengan self. telepon gitu ya. Hmm. Sehingga pabrik itu fungsinya hanya pengiriman saja. Jadi kalau Oh, oke. distributor-distributor itu sudah tidak bergerilya dan barang-barang tidak ditaruh di deponya. Ini perubahan besar di dunia Hmm. industri. Kalau dulu mereka Oke. dari tempat produsen kemudian ke depo distributor, sekarang ini distributor sudah tidak dilalui. Mereka hanya Hmm. cari pelanggan aja, kemudian barang dikirim dari produsennya. Hmm. Itu ada beberapa Hmm. perubahan, tapi memang tidak semua dunia Iya, iya. industri berubah ke arah sana gitu. Bos Iya. Awang semoga masih ada ya. Jadi bisa komen nih, gimana?
Bu Ratna, ini yang dimaksud Suster Lestari ini orang tua peserta didik ternyata. Oh, jadi Oh gitu. sinergi dengan Wali orang murid tua peserta ya. didik ya terasa lebih nyata berbagi ide. Iya ya, ini juga satu hal yang sebetulnya positif ya kalau mau dilihat Ya, dari sisi yang itu ya. wali murid. Betul. Tapi mungkin kedepannya juga industri mungkin seperti pabrik-pabrik dan lain sebagainya gitu. Nggak terlalu banyak lagi butuh karyawan atau SDM yang secara langsung harus stay di perusahaan Iya, atau di betul. tempat industri ya, Bu ya. Ada evolusi karir ya. Jadi Iya, iya. evolusi karir ini akan banyak terjadi juga. Dan ternyata kemarin pada waktu pandemik di mana kami Hmm. membantu beberapa perusahaan itu eksekusi PHK, justru di tempat lain itu Hmm. rekrut gede-gedean gitu. Nah, itu yang Oh, kemudian oke. menjadi tanda tanya gitu kan. Ternyata tidak Hmm. semuanya gitu, bahwa di dalam Iya, masa iya. pandemik ini terjadi PHK besar-besaran, bahkan mereka Hmm. malah justru rekrut gitu. Iya, iya. Eh, Cuman yang berbeda di dalam perilakunya ya. Jadi kalau yang Oke. dulu biasanya satu palet itu ada berapa orang, sekarang berjaraknya lebih panjang. Kemudian Ah, ya. proseduralnya kalau biasanya minum sudah bawa tempat minum sendiri-sendiri. Kalau sekarang Hmm. ya mungkin makanannya pun juga istilahnya sudah lebih tingkatan higienitasnya lebih tinggi. Ah, Dan ya. perusahaan farmasi rating tertinggi yang laku itu adalah vitamin, multivitamin. Itu laku keras sehingga mereka gini-gini nih biasanya susah kan Iya, iya. jualnya. Iya, iya, iya. Karena Menyadarkan masyarakat susah biasanya. masyarakat kita itu confidence-nya tinggi dengan jamu kan. Iya, Jadi mereka nggak iya. menganggap itu, tetapi kan kalau jamu itu kan mungkin kurang praktis ya. Sehingga mereka Hmm. kemudian mengkonsumsinya adalah multivitamin. Iya sih, betul. Tapi juga ada pergeseran di beberapa industri yang mungkin dulunya di atas angin, tapi sekarang mungkin muncul bidang-bidang baru yang pergeseran itu akan selalu ada kan ya Bu ya, apalagi di Ya, masa new betul. normal nanti ya. Kalau sebelum masuk ke new normal ya, bahkan ini masih di masa pandemik. Hmm. Honda tutup loh di Indonesia, ya, pabrik Ya, Honda. Kemudian Nissan, kalau Nissan udah isunya sebelum pandemik itu sudah muncul. ya, Sehingga kalau di dalam new normal nanti, yang berubah itu adalah di dalam perilakunya sih, perilaku bekerja, kemudian juga bagaimana mereka mencapai target, tetapi harus mengikuti prosedural di dalam masa new normal. Jadi kalau misalkan mall, itu pun juga ada perubahan. Kalau dulu mungkin kita malam minggu mall itu bisa rasanya kayak jadi pasar senggol gitu ya. Sekarang sudah iya, nggak iya, lagi. iya. Dan itu pasti pemasukan kan juga menurun. Kalau misalkan mereka tidak disisipin dengan teknologi yang baru, sistem online, maka mereka tidak akan bisa menjangkau Iya. beberapa konsumen yang sebetulnya sudah menjadi pelanggannya mereka. Hmm. Nah, kemudian fungsi mall jadi bergeser kan. Sama seperti kantor pos. Kantor pos dulu itu ngirimin surat, kemudian bergeser. Mereka mengalami evolusi menjadi eh, logistik, pengiriman barang, ya. Nah, Oke. mall nanti itu juga akan menjadi sebuah tempat untuk pengiriman saja. Ah, oke. Karena Iya, mereka iya. akhirnya akan memotret itu semua dan mereka punya grup. Grupnya itu adalah grup para reseller ya dan para Hmm. pelanggan-pelanggannya. Kalau mereka tidak pernah meng-ACC nomor itu menjadi grupnya, maka juga tidak akan mendapatkan broadcast ketika ada produk baru. Oke. Gitu. Kalau di Semarang Hmm. gimana nih? Nampaknya Restoran banyak masih yang tutup kah? eh saya belum tahu sih untuk yang terbaru ini kayak gimana ya. Untuk sementara waktu memang kemarin-kemarin terpaksa banyak yang harus tutup sih, Bu Ratna. Semarang yang Ya, harusnya kemarin sektor pariwisata, sektor industri, pembangunan hotel, restoran baru lagi bener-bener mulai naik gitu. Sekian mm-mm. persen, terpaksa sekarang harus di pause dulu nih, di skip dulu Oh nih. iya, Nah, ini entah nih nanti kedepannya mungkin kayak sektor apa pariwisata, hotel itu iya, mungkin yang akan masih menjadi tanda tanya ya. Tapi kalau restoran iya, mungkin sementara masih oke ya. Tapi itu dia ya, new normal kita perlu banyak berinovasi ya. Restoran yang dulunya Sabtu malam minggu kita harus waiting list, makan di tempat, iya, dijadikan tempat berkumpul sama keluarga, sama saudara gitu. Mungkin sekarang mereka harus lebih berinovasi, akhirnya mereka menjual resep atau makanan beku dan kemudian mau nggak mau lewat delivery dan yang pasti bisnis iya, digital pasti akan naik ya dan
Kayaknya itu harus mulai berinovasi ya. Dan diramalkan nih Bu Ratna, sepertinya bisnis seperti sewa gedung, sewa perkantoran, terus kemudian properti, mungkin tempat-tempat untuk orang berbisnis ini kedepannya nggak lagi kebutuhannya sebesar kemarin-kemarin ya Bu Ratna. Pasti akan ada pergeseran ya. Tapi ada bagusnya sih, jadi akhirnya cost untuk usaha dan untuk produksi itu nggak perlu sebesar kemarin-kemarin ya sebetulnya ya. Tempat harus luas, karyawan harus berapa gitu. Semuanya harus stay di kantor, jam kerja gitu-gitu ya. Iya, betul. Ya semua ada plus minusnya ya. Bahkan sekarang kalau misalkan nggak mandi pun nggak ketahuan ya. Iya ya, betul sih. Tapi kalau pas keluar, meskipun ada social distancing yang jaraknya 1,5 meter sampai 2, itu tetap aja aromanya akan membuat orang lain terpingsan-pingsan gitu. Kemarin pada waktu saya memperbaiki karena kan banyak ATM yang rusak tuh gitu ya. Akhirnya kan harus ngurus di kantor cabang terdekat gitu. Nah, ruangannya udah ditata sedemikian rupa, kursi itu ada silangnya, tapi yang satu itu jadi empet-empetan, mereka jadi tetap berdua. Loh, ditegur satpam itu juga mereka akhirnya bertahannya cuma sebentar. Terus begitu saya ngambil lagi kartu yang baru kan, ternyata apa? Kursi yang di tengah itu diambil loh. Jadi dilepas bukan hanya disilang, tapi dilepas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita antri di luar gitu ya. Jadi itu ketika mau masuk di sebuah ruangan, kapasitas di dalam ruangan itu belum ada yang keluar, ya kita nggak boleh masuk gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan sekolahan gitu? Bagaimana dengan pabrik yang memang kapasitasnya membutuhkan satu palet itu sekian orang gitu. Sehingga kalau misalkan kita sekarang memiliki tantangan yang terbesar adalah pada anak-anak yang masih di bawah kematangan berpikir yang abstrak, yang mereka masih berpikir konkret. Bayangin kemarin ada meme juga mengatakan, maskermu lucu ya Hello Kitty, iya punya aku ini Frozen, kita tukeran ya gitu. Sama aja kan gitu, dia dikasih masker, mereka belum bisa berpikir ke arah sana gitu. Sehingga perlu ada sebuah edukasi terus menerus gitu, yang kalau misalkan kita tahu bahwa itu ternyata sangat berpengaruh besar ya, dan guru-guru kasihan kan kalau ngawasi mereka sejauh itu. Tetapi paling tidak harus ada sistem, mungkin matrikulasi selama 1 minggu, pembiasaan tentang protokoler di dalam kehidupan yang baru, di dalam new normal ini gitu. Dan meskipun mereka sudah sering mendengarkan virus COVID-19 itu adalah bentuknya seperti apa, orang tua kadang-kadang belum bisa menjelaskan secara gamblang, sehingga tantangan terbesar itu adalah kekhawatiran kita ketika mereka hadir di sekolah. Kemarin ada yang baru buka 1 hari, tapi ternyata harus tutup kan, gitu. Nah, sehingga mungkin perlu itu bukan lagi pelajaran, tapi yang dikejar adalah mempersiapkan mereka punya habituasi yang baru tentang mencuci tangan, bukan hanya sekedar cuci, tapi juga sekian menit, sekian detik gitu ya. Kemudian ujungnya juga. Nah, hal-hal semacam itulah yang kemudian memang harus diedukasi. Karena diajarin di rumah, beda loh dengan setting yang ada di sekolahan kan. Kemudian harus berjajar berapa, namanya ketemu temen gitu ya, wah peluk sana peluk sini, rindu apa segala macam gitu. Nah, saya pikir sebelum masuk aktif di sekolah harus ada pembiasaan terlebih dahulu gitu. Dipingit. Tapi ini Bu, apa namanya, di karantina. Tapi kalau nggak sampai di karantina. Kalau kegiatan Bu Ratna sendiri nih belakangan ini berarti masih berjalan atau bergesernya di apa aja nih yang Bu Ratna rasakan nih? Saya sih masih jalan, tetapi memang tidak sepadat yang dulu gitu ya. Kalau sertifikasi juga masih di dalam proses pengajuan BNSP untuk online. Dan kami memang sudah mengajukan beberapa jadwal untuk sertifikasi untuk online, tetapi belum diproses karena masih masa libur Lebaran ya. Sehingga kalau misalkan nanti sudah di ACC ya kita akan running itu online, sertifikasinya juga online.
Kemudian Oke. kami sendiri juga sudah membangun infrastrukturnya, membuat soal-soal secara online. Jadi kemarin masa pandemik ya kami tetap bekerja gitu ya. Kemudian juga di dalam coaching ya, kita masih tetap cuma jaraknya jadi panjang. Kemudian kita sidak ke dapur-dapur kalau kita pendampingan resto atau higienitas ya itu juga masih. Oke. Memang menurun ada yang 15%, ada yang 30% gitu ya. Dan ada juga bahkan terjun bebas gitu ya. Sehingga mau nggak mau ya sebetulnya mereka kasihan kalau tidak mem-PHK orang kan gitu. Tapi lebih kasihan lagi kita mempekerjakan tapi kita nggak kasih mereka uang kan juga bahaya gitu. Tapi saya salut deh dengan Bos Awang ya di masa pandemik bisa kasih THR, uang bantuan THR ya. Terus pabriknya juga luar biasa berkembang dan juga teman-teman yang di PHK sekarang bisa menemukan kewirausahaan baru. Ada yang buat sambal ya, kemudian ada yang juga istilahnya bahkan jualan ayam. Kemarin kita dampingi rekor tertinggi 1.300 ekor ya. Ayam laku dalam waktu hanya 3 minggu. Luar biasa, hebat. Itu kemarin dalam rangka pendampingan entrepreneurship ya berarti ya Bu ya? Iya, jadi awalnya kami memang melihat bahwa sebelum masa pandemi kami sudah pernah melakukan itu. Karena banyak beberapa perusahaan yang memang ada masalah dan kemudian ada PHK, kami memang punya program untuk pemberdayaan mereka. Bahkan yang mau pensiun pun juga istilahnya kami juga dampingin gitu. Nah, sekarang ini semakin banyak kan yang di PHK di masa pandemik. Nah, sekarang ini yang kita siapkan adalah oke, masa pandemiknya udah selesai, mau masuk ke new normal, kemudian bagaimana bentuk pendampingan kewirausahaannya itu pasti berbeda lagi. Oke. Tapi dari sekian banyak yang didampingi oleh Bu Ratna dan tim, sebetulnya industri apa aja sih yang dirasa akan bergeser nih nanti ketika kita menghadapi era yang baru nanti itu? Banyak ya. Kalau misalkan kita sudah mengembangkan platform juga untuk psikotes itu secara online ya. Kemudian juga di dashboard kita ya. Jadi semua alat-alat asesmen sudah kita arahkan untuk ke sana. Kemudian juga kalau misalkan konseling sudah bisa online. Dan sudah nggak canggung lagi orang kalau misalkan kita ajak live gini ya itu sudah nggak canggung. Cuman masalahnya waktunya aja. Kami hampir tiap malam itu mendampingi yang dari Australia, kemudian dari dunia lain ya. Maksud dunia lain tuh bukan gaib ya. Belahan dunia yang lain maksudnya. Ya, kadang-kadang saya lupa gitu. Kadang-kadang saya lupa bahwa di sana itu masih tidur, saya sudah bangun gitu. Dan mereka juga kadang-kadang lupa. Saya sudah mau tidur, dia baru on gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi dengan tim kami juga kemudian beradaptasi juga gitu. Nah, yang berubah lagi adalah yaitu tadi. Jadi telemarketing akan lebih banyak. Kemudian depo-depo juga tidak terlalu butuh banyak juga karena mereka biasanya produk itu dikirim dari tempat industrinya, dari tempat produksinya langsung ke end usernya gitu. Kemudian yang berubah lagi adalah mall ya. Jadi akan ada banyak pengurangan SPG karena sekarang kalau mau beli mobil, beli baju itu sudah tinggal ukuran, warna, tinggal di checklist, kirim. Saya mau cari mobil yang di bawah sekitar berapa ratus juta, ini sudah ada price listnya, kemudian mau warna apa gitu kan, terus dikirim di mana. Bank pun mau buat akun aja kita udah bisa sendiri gitu ya. Nah, yang paling banyak dibutuhkan nanti adalah orang hukum atau legal. Jadi notaris, karena mereka harus semua yang serba online hanya bisa dikonfirm dengan kekuatan apa? Hukum. Jadi misalkan agreement-nya di mana? Checklist, oke, saya menerima. Nah, disitulah letak laku ya kalau orang-orang hukum. Mau berminat kuliah hukum mungkin Kak Rani? Kayaknya belum sih Bu. Belum ya. Ada Mbak Nilam ini yang menemani saya di sini ya, sudah bisa aktif. Kemudian ada siapa, Ibu Shirley atau kakak juga ini? Surya Atmaja ya. Sally Surya Atmaja. Sally Surya Atmaja.
Nah, Tapi kalau gini rasanya gimana nih? Happy atau enggak nih? Gitu. nah itu yang perlu kita Teman-teman yang pertanyakan gabung ya. Era-era seperti ini banyak menghadapi, live gitu. Sebetulnya juga kadang lewat live seperti ini kita merasa jauh lebih intens ya, Bu Ratna ya. Saya juga merasakan sendiri sih, kadang-kadang di kelas yang besar, kelas pertemuan besar, kelas face to face, kadang malah kurang intens ya komunikasi kita dengan orang-orang gitu. Tapi melalui live kayak gini, interaksinya kadang lebih kerasa ya malahan ya. ya, yang saya rasakan sih, saya lebih produktif itu ketika ternyata bertemu dengan meeting ya, pagi dengan siang itu kan beda. Kalau yang penting banget kan yang pagi. Kalau yang santai itu kan yang siang gitu. Pagi Hmm. saya meeting, jam 12 saya makan, itu sudah bisa produktif tanpa saya harus kena macet, tanpa saya harus Oh. apa istilahnya, harus keluar kendaraan lagi gitu kan. Jadi Hmm. dengan hitungan jeda 5 menit, jeda langsung bisa aktivitas yang lain gitu. Bisa Hmm. menyelesaikan beberapa pekerjaan. Itu saya melihatnya lebih produktif. Dan Ya. kemudian guru-guru juga lebih punya em, kalau melihat anak-anak ya, jadi punya banyak variasi di dalam membuat anak itu berkreasi gitu ya. Bukan hanya tentang menghafal, tetapi mereka jadi harus punya perwujudan dari pengetahuannya itu apa gitu. Ya. Ini untuk yang software psikotes online nanti kayaknya saya juga tertarik. Memang arahnya mau nggak mau kita harus ke sana ya, Bu Ratna ya. Iya, nggak usah buat mahal, beli aja di tempat kami. Oh, boleh, boleh, Promo boleh. ya, Nanti kita habis ini kita ngobrol lebih lanjut ya, boleh. Ada saling good boy, bersinergi. tapi kok Betul. fotonya bukan boy kayaknya. Apa kabar? Bagaimana new normal? Ya, jadi Sus, sebetulnya kita mau mengangkat new normal nih gimana gitu ya menghadapinya. Pasti juga mungkin ada perasaan deg-degan. Aduh gimana ya? Aku siap nggak ya? Pasti ya, pasti kayak gitu betul. ada ya Bu ya. Tapi Kalau intinya secara kita harus normal, hmm, gimana Kak Rani? intinya kita harus menghadapi itu tuh dengan susah, senang atau gimana gitu. Ya itu subjektif ya, karena tiap keluarga pasti beda-beda. Dan saya juga turut prihatin ketika masa pandemi kemarin, pasti ada perjuangan yang harus kehilangan sesuatu gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam situasi yang seperti ini, kita harus memprioritaskan yang memang harus diutamakan. Yang pertama adalah anggota keluarga. Kalau Hmm. masalah penurunan ekonomi itu pasti ya. Entah itu nanti Hmm. hanya sekian hari setelah itu naik lagi gitu. Ada yang Hmm. kemudian sampai masa pandemik belum selesai juga udah nggak naik-naik, itu juga ada gitu. Karena memang ya tidak semua orang punya kekuatan yang sama di bidang Ya. perekonomian dan kemudian Hmm. juga tidak semua orang juga istilahnya punya inventar istilahnya apa investasi atau benda-benda tabungan ya uang gitu sehingga di dalam masa pandemik ini pasti akan mengubah gaya hidup orang Hmm. ke depan saving lebih kuat, investasi lebih Ya. tinggi. Harusnya kan Hmm. memang 70% itu investasi atau 50 sampai 70 investasi ya. Kemudian 30% itu kebutuhan, 30% ke apa? Iya kebutuhan, 10% keinginan gitu. Nah, sekarang ini Hmm. harusnya kan sudah mulai berubah gitu. Hmm. Ternyata yang kemarin saya diskusi dengan BCA, Vice Presidennya BCA itu Pak Tony, itu beliau Hmm. mengatakan yang paling terdampak itu adalah segmen menengah. Karena apa? Cicilannya Hmm. banyak. Kemudian kehidupan mereka itu ya memang kelihatannya bagus, tetapi sebetulnya uangnya habis untuk kehidupan sehari-hari. Nah. Sehingga kalau Hmm. misalkan kita tahu saat ini di dalam apa istilahnya skema perekonomian gitu ya di bank itu mereka sangat selektif untuk memberikan kredit, tapi bukan berarti mereka tidak memberikan kredit gitu. Hmm. Cuman Hmm. mereka memang memiliki sistem review yang berbeda gitu. Nah, kalau Oke. misalkan kita tahu ternyata kehidupan seperti ini pernah terjadi di tahun 97 gitu kan. Hmm. Berarti ke Hmm. depan kan bisa terjadi lagi gitu. Kalau orang yang Ya. sudah belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, maka mereka akan punya preparing yang lebih bagus Ya. ke Hmm. Hmm. depan gitu. Jadi Hmm. mereka udah terbiasa dengan mungkin baju ya tidak perlu banyak stoknya tetapi yang Ya. berkualitas gitu.
Kemudian juga bagaimana mereka mendisiplinkan diri untuk punya tabungan dan kemudian gaya hidup yang baru gitu ya. Betul. Dan kemudian juga kehilangan dan tidak itu juga relatif ya. Ada orang yang kemudian setelah itu bangkit untuk mencari pengganti yang lebih baik lagi. Tapi juga ada beberapa yang datang ke tempat kita yang sudah sampai kena panic attack, kemudian depresi ya. Sehingga kita tahu bahwa mereka belum siap untuk adanya perubahan. Atau secara pengetahuan, secara logika mereka tahu dunia berubah nih. Kehidupan dia berubah, tapi emosinya nggak mau gitu, belum bisa menerima gitu. Apakah dengan istilahnya langsung bisa memunculkan mindfulness tentang kondisi hari ini, bagaimana sikap penerimaan dia gitu ya? Itu rasa-rasanya juga butuh waktu gitu. Mereka harus babak belur dulu, baru kemudian ya sudah deh aku nyerah gitu ya. Aku memang harus berubah gitu. Berapapun kuatnya gitu kan, masa pandemik ternyata kan tidak bisa kita prediksi kemarin. Yang awalnya kan di PSBB-nya dipanjangin lagi, perpanjang lagi. Nah itu baru. Mereka akhirnya kan ada ketidakberdayaan yang dipelajari dan kemudian memunculkan habit yang baru gitu. Ada yang bergabung lagi Kak Rani? Ya nih. Oh ada Ibu Novita. Ibu Novita. Terus kemudian juga ada Andika. Selamat datang. Iya. Silakan kalau ada yang mau bertanya pada Kak Rani. Hari ini saya juga ikut belajar banyak nih sebetulnya. Nyolong ilmu. Ini Ibu Rani, Ratna Manis. Boleh sambil minum ya? Boleh. Bikin cake bakery kayaknya mereknya Ratna Manis oke kayaknya ya Bu. Tapi secara branding kayaknya nggak laku deh. Nah, ini kan kalau selama ini, ya sambil minum nggak apa-apa Bu. Kalau selama ini yang saya amati sih, tapi mungkin belum terlalu banyak obrolan yang mendalam ya. Kalau saya lihat kan Meta Progress ini bergeraknya memang basicnya dari bidang psikologi, tapi lebih banyak mengarah ke industri atau gimana sih sejauh ini Bu Ratna? Ya kita kan memang ada divisi ya, ada perkembangan, kemudian ada, itu ada Ibu Asteria ceritanya how to survive di tengah ketidakpastian. Oke, nanti dijawab ya. Oh ada psikolog Elok Kartika Sari, cantik banget ya beliau. Baik, saya jawab. Meta Progress itu divisinya banyak ya, jadi makanya di masa pandemi kemarin karena banyak waktu yang luang, kami membuat IG baru tentang entrepreneurial Meta Progress. Kemudian ada HRD klinik ya, yang khusus memang di dalam industri gitu. Tetapi memang holding company-nya di Meta Progress itu. Kemudian juga kita kalau perkembangan tetap ada ya. Sehingga kalau misalkan Meta Progress nih kok campur-campur ya gitu ya karena memang itu holdingnya ya, kemudian ada banyak divisi di situ, ada pendidikan juga gitu, kita juga ada risetnya, ada klinisnya ya, gitu. Nah karena kebetulan saya ini udah sepuh ya, bukan sesepuh tapi memang usianya udah yang paling tua gitu, nggak ada yang lebih muda, maksudnya ada yang lebih tua lagi gitu ya. Jadi akhirnya ya saya harus bisa menguasai di semua divisi itu karena saya membackup masing-masing divisi. Begitu ceritanya. Berarti kesibukan di masa pandemi ya bisa dikatakan tetap ya, kayaknya tetap sibuk, aktif terus tetap ya Bu ya? Enggak, saya banyak tidur juga, hibernasi. Banyak tidur juga. Tapi yang saya sukai di masa pandemik, saya jadi bisa nge-gym dengan luar biasa, puas ya, pagi, siang, sore gitu, mandi bisa 4 kali. Halo, Ibu psikolog Elo, waduh, ini kakak Ibu senior Bu, kakak cantik, oke. Tapi satu hal ya Bu Ratna, kita sebagai wanita mungkin di masa pandemi ini dan nanti ketika new normal, yang pasti mungkin lipstiknya akan lebih irit ya Bu ya, karena kemana-mana pakai masker. Mungkin itu salah satu side effect. Betul. Saya tadi sore ini kemarin saya meeting kan di Fasa Hotel. Saya nggak pakai lipstik gitu.
Hari ini saya pakai lipstick, ternyata wow menor sekali gitu. Udah lupa cara ngolesinnya. Iya itu dia. Jangan sampai make up kita menjadi expired di masa pandemi ya. Ya betul. Itu ada pertanyaan Kak Rani, Ya, Ibu Mimiria pertanyaan. panggilannya ya, Ibu Asteria ini psikolog juga, Ya, ini panggilannya kan nggak. Mimiria. Oh, How to Mimi survive di Ria, tengah oke. ketidakpastian. Betul. Langsung monggo silakan dijawab, Bu. How to survive di tengah ketidakpastian. Ya, yang pertama kita harus melihat dulu kemampuan diri kita dan keluarga ya. Karena pasti Hmm. kita nggak perlu bulan madu lagi kalau untuk menentukan visi misi keluarga kita yang baru apa nih Pak gitu ya. Kita harus sudah tahu, nggak perlu bulan madu deh. Duduk bareng, anak-anak dilibatin, sehingga kita tahu mimpi-mimpi mereka apa, apakah masih bisa valid di situasi yang seperti sekarang ini. Beberapa keluarga teman itu mereka sudah mereschedule anaknya untuk belajar di luar negeri gitu ya. Kemudian Hmm. juga ada juga yang kemudian mereka mengubah gitu ya bentuk-bentuk usahanya gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita tahu kekuatan kita saat ini apa dan kemudian prioritas apa yang mau dicapai, saya pikir kita jadi lebih mudah untuk apa istilahnya menetapkan langkah yang pendek dulu. Karena Oke. prioritasnya kan adalah masa pemulihan. Dan ini Iya, kan betul. mungkin nggak ada yang 1 bulan, 2 bulan itu kan relatif ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang di PHK, tapi dalam hitungan 1 minggu dia sudah bisa beli oven yang model kapsul untuk chef ya, itu Hmm. bisa sampai Hmm. 3, 4 gitu. Bahkan Hmm. teman-temannya yang punya oven kapsul pun sudah tutup gitu, dia nggak pakai Hmm. gitu. Tetapi justru yang dia cuman punya satu, punya teman-temannya dibeli. Sama-sama punya Ah, iya, keterampilan iya, masak, betul. tapi beda gitu. Iya. Sehingga belum tentu juga kalau ketika kita melihat teman kita yang dulunya di bawah kita lebih lebih kekuatan kita belum tentu juga gitu. Sehingga Iya. kita jadi harus tahu terlebih dahulu keahlian kita, kemudian Hmm. keluarga yang lain ya, kemampuannya untuk menghadapi situasi yang memang di dalam masa pemulihan ini seperti apa gitu. Ya, Iya, disebut betul. dengan ketidakpastian itu betul sekali, Mimiria. Sehingga kita tidak bisa membuat planning jangka panjang terlebih dahulu gitu. Bahkan di dunia Hmm. industri pun juga saat ini kemarin saya bertanya beberapa pimpinan perusahaan ya, bagaimana langkah ke depan karena kami pun juga harus melihat strategi yang ada di industri baru kami bisa bergerak leluasa gitu. Ya, paling tidak kami juga memulihkan terlebih dahulu karena ada beberapa gerai yang ditutup, ada beberapa cabang Iya. yang harus ditutup juga. Kemudian Hmm. juga efisiensinya mereka ada juga yang istilahnya bekerja di rumah ya. Iya. Terlebih lagi usia 45 tahun ke atas itu mereka harus WFH. Itu kebijakan Hmm. BUMN itu sudah seperti itu. Tetapi di tempat lain tidak, ya, di tempat lain tidak. Jadi swasta tidak memberlakukan hal itu gitu. Oke. Ketika ada yang terdeteksi kena terinfeksi dari virus corona ini, COVID-19 ini, mereka memang benar-benar harus dipastikan sembuh beneran sampai harus Iya. mereka uh, meskipun udah dinyatakan sembuh belum balik loh, belum dibolehin balik gitu. Hmm. Gitu. Kemudian juga mereka ada yang menerima gaji, ada yang ya mungkin harian, ada yang cuman istilahnya 30% gitu ya. Kemudian juga Hmm. ada yang mau ambil pensiun dini atau tidak, karena memang ke depan kita harus mengurangi awak kapal Iya, kita, istilahnya dalam tanda betul. petik di dalam perusahaan itu gitu. Hmm. Ada yang Oke. gabung lagi kayaknya. Ada ya? Bu, ini karena waktunya tinggal 5 menit, ini nggak kerasa. Mungkin nanti harus dibuat next chapter 2. Jadi intinya kita harus menghadapi new normal ini dengan susah atau senang. Dan kemudian apa aja sih yang harus kita miliki atau kita lakukan supaya nanti new normal itu bisa kita hadapi dengan positif, dengan baik, dengan emosi yang menyenangkan gitu. Iya, memang pengalaman selama masa pandemik itu seru ya, dan Iya, kita betul. sudah melalui bersama-sama, dan sampai Hmm. hari ini kita bersyukur masih bisa dipertemukan dalam keselamatan Ya. juga. Ketika kita Hmm. tahu bahwa esok itu masih bisa kita lalui,
berarti kita masih punya harapan. Kalau misalkan kita belum punya harapan, maka kita harus melihat kanan kiri kita, gitu ya, agar kita bisa menemukan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan mereka, gitu. Setelah itu baru kita akan memiliki kemampuan untuk survive di sana. Apa yang harus aku lakukan untuk memperjuangkan harapan yang aku punya? Paling tidak survive dulu. Nggak usah mikirin pengembangan diri. Yang penting survive dulu. Ritmenya harus itu dulu. Kalau misalkan ada kehilangan, ikhlaskan ya. Semua hal itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita jangan takabur, semua yang sudah diberi harus tetap sampai mengorbankan keluarga. Oh, itu jangan sekali. Sehingga ketika kita tahu bahwa harapan itu akan memberi banyak kesempatan, maka kita harus semakin besar rasa bersyukur kita. Dan setelah itu kita harus punya kemampuan untuk, setelah kita survive, kita punya kemampuan untuk membuat daya beda. Nilai kita harus beda dengan orang lain, gitu ya. Nah, disinilah dibutuhkan adanya inovasi. Ya, ketika ada inovasi, kita harus rutinkan itu di dalam produktivitas. Itulah yang disebut dengan resiliensi. Semoga saja, Kak Rani, kita semua yang hadir di sini bisa memiliki agilitas yang bagus, ya. Kemudian rasa syukur yang bagus, keputusan untuk cepat membuat keputusan ya, yang tepat, dan kemudian inovasi kecil aja nggak apa-apa, yang penting daya beda, dan habituasi untuk membuat produktivitas itu semakin, langkahnya kecil tapi meningkat terus, maju terus, maju terus. Gitu. Dan otomatis itu resiliensi pasti juga akan meningkat ya, Bu Ratna ya. Iya, dan kita berdoa sama-sama ya, bahwa ternyata kita nggak bisa sukses sendirian, dan di masa pandemik itu teruji benar bahwa kita semakin punya banyak teman, semakin luar biasa. Selamat berjejaring. Terima kasih atas kesempatannya ya Kak Rani ya. Teman-teman yang lain, ya teman-teman juga terima kasih. Kita kapan-kapan kolaborasi ya. Ayo, boleh. Dan terima kasih untuk semua yang sudah join sore hari ini. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, tapi tentunya session ini membawa manfaat untuk kita semua, membawa berkah, membawa hal baru, inspirasi, dan mudah-mudahan kita semakin kuat ya nanti ketika menghadapi new normal nanti, dan bisa menjadi sesuatu yang membuat kita semakin bertumbuh dan semakin jadi lebih baik ya, Bu Ratna. Harus begitu ya arahnya ya. Dan kalau tadi penyampaian dari kita ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kami berdua mohon maaf teman-teman. Tapi semoga ini bisa jadi berkah untuk kita semuanya. Ada lagi nih Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna dan Kak Rani untuk ilmunya menambah wawasan saya. Saya pun juga bertambah wawasannya. Bu Ratna terima kasih. Keren Bu Ratna, Kak Rani. Ya, salam kenal untuk teman-teman ya. Ibu Asteria, Ibu Elok Kartikasari, Isti terima kasih. Terus tetap networking. Iya, kita harus makin bernetworking ya Bu Ratna habis ini. Mudah-mudahan juga setelah ini jaringan-jaringan yang dulu mungkin agak renggang gitu, mungkin setelah ini bisa semakin terjalin gitu ya Bu. Dan memang mau nggak mau ya menghadapi situasi yang baru, networking harus terus semakin meningkat ya Bu Ratna pastinya ya. Betul. Oke. Sukses selalu ya buat kita semua. Sukses selalu ya. Ini teman-teman mungkin ada lagi yang mau menyampaikan apa nih? Waktunya masih ada nih, tinggal 2 menit ya. Oke. Ya, beliau ini psikolog-psikolog hebat nih. Iya, Ibu Elo ini psikolog rumah sakit umum di daerah di Sidoarjo. Kemudian beliau juga punya klinik sendiri ya dengan beberapa tim. Kemudian Mimiria ini adalah ambasador dari Incredible Moms. Kemudian luar biasa ya. Silahkan nanti bisa live bareng ya. Kemudian banyak sekali ya. Kak Andi, saya juga dan Elok ya, Ibu Novi ini kalau nggak salah pengusaha logistik ya. Wow, ini relasinya Bu Ratna keren-keren ya. Suster Lestari, terima kasih banyak masih tetap bersama kami. Terima kasih. Semoga Bandung tetap luar biasa ya. Santa Angela, keren sekolahnya. Nah, yang lain-lain ada Kak Hilda, saya baru kenal. Ini mama saya, Bu Ratna. Oh gitu, Ibu Hilda. Salam kenal Ibu.
Ya, salam kenal. Nah, hangatnya relasi online itu sebetulnya bisa kita bangun dari hal kecil seperti ini ya, Bu Ratna. Tidak menghalangi Ya. kita untuk berjejaring dan bernetworking ya pastinya ya. Ya, betul sekali. Dan meskipun kita sama-sama psikolog ya, tetapi pasti Ya, ya, ya. spesialisasi kita juga beda Ya, kan, ya. gitu. Layanan Bisa kita saling juga mengisi. beda. Betul, bisa Betul, saling betul, betul. mengisi dan kita bisa Oke. saling mereferensikan ya nanti di Ya, Semarang ya. ya. Ya, betul. Habis ini saya lanjut call ya, Bu Ratna ya. Oh, boleh. Oke, sukses selalu Bu Ratna. Makasih buat waktunya sore ini. Terima kasih buat Selamat teman-teman mengelola semuanya. berkah dari Tuhan Ya. ya.